Sekarang halaman 18. Halaman 18 baris keempat dari bawah. Halaman 18 baris keempat dari bawah. Sebelum kita mulai ta'lim pada malam hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah duduknya kita berduduk di taman pada taman suci Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir selalu dalam sehat. Amin. Mudah-mudahan kita yang hadir selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat dan keinginan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan kepada keluarga-keluarga kita yang masih ada, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah lancarkan urusan dunia dan urusan akhirat. Dan kita doakan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka pula. Dan kita doakan kepada guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi hidupnya. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Halaman 18 baris keempat dari bawah. Faslun, adapun ini bagian. Saktatus sholati, disunahkan berdiam sejenak dalam sholat. Nah, jadi ini pasal tentang kita tuh dianjurkan buat diam dulu dalam sholat, jangan langsung buru-buru. Nah, sholatnya mah kalau misalnya buru-buru sah, tapi kagak dapat sunnahnya. Ini makanya dibahas sunnahnya. Sakata yaskutu, artinya diam, berdiam dulu. Nah, seukuran segimana sih diamnya? Seukuran kita baca subhanallah. Misalnya, nanti ada pembahasannya beberapa. Jadi kita diam dulu itu seukuran kita baca subhanallah. Kagak sampai 2 detik. Nah, di sini saktatus shalah, berdiam, disunahkan berdiam dalam sholat itu situn dalam 3 tempat. Situn dalam 6 tempat. Situn 6 tempat. Jadi 6 tempat ini kita disunahkan buat diam dulu. Jangan langsung terobos. Di mana aja sih kita disunahkan berdiam? Yang pertama, baina, di antara takbiratul ihram wa du'ail iftitah, dan doa iftitah. Nah, jadi begini, kan takbiratul ihram ucapan Allahu Akbar. Nah, pas Allahu Akbar jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, alhamdulillahi katsira. Jangan begitu, kagak dapat sunnahnya. Bagaimana bagusnya? Allahu Akbar, seukuran baca subhanallah. Tapi nggak usah dibaca. Baru Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, terus sampai akhir. Jadi habis takbiratul ihram jangan Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira. Jangan cepet-cepet. Makanya kita aneh tuh sama orang yang di YouTube ada kan yang sholat taraweh 10 menit beres.
itu apa namanya, nggak dapat sunnahnya, bahkan nggak dapat tumaninahnya itu, nggak dapat tumaninahnya. Dan kalau misal sholat lama-lama juga, kalau bagi orang yang punya pekerjaan banyak kurang bagus. Contoh begini, di zaman dulu ada, saya lupa namanya ya Allah. Nah ada sahabat Nabi nih, dia pertama dia sholat berjamaah bersama Rasulullah. Abis sholat berjamaah sama Rasulullah, biasanya kan sahabat-sahabat kan zikir dulu, nggak langsung berdiri. Abis salam, zikir dulu, bentar. Kalau yang kita kan Allahumma anta salam. Tapi ada juga Allahumma lantas jalan. Abis salam langsung pergi. Nah, ini sahabat Rasulullah diberi izin sama Rasulullah. Kenapa? Dia tuh karena hafalannya banyak, dia pergi ke kampung dia sendiri. Misalnya, dia biasa sholat di Masjid Tambora. Rumah dia mah sebenarnya di Sawalio. Nah, karena Rasulullah mengizinkan, habis salam udah langsung aja pergi ke Sawalio. Misalnya begitu. Ini mah bahasa gampangnya aja. Di Sawalio karena belum ada imam yang hafalannya kuat seperti dia. Akhirnya apa namanya, dia sholatnya panjang-panjang. Al-Baqarah habis. Kalau kita Al-Baqarah paling cuma berapa ayat doang. Nah, Al-Baqarah habis. Akhirnya apa? Ternyata nih pas di Sawalio itu ada jamaah yang masuk. Jamaahnya ini kebetulan sopir taksi, misalnya sopir Grab. Dia belum dia lagi ngejar target. Tapi ini beneran, dulu mah ada pekerja gitu. Pekerja yang mana dia ini ikut berjamaah bersama sahabat Rasulullah, tapi dia ini pusing karena belum nyampe target. Akhirnya pas sopir taksi itu lagi sholat, ya Allah ini imam lama banget kan. Akhirnya mufaroko, udah dia sholat sendiri, pisah dari jamaah. Abis jamaah mah belum selesai semua, dia udah selesai. Akhirnya dia langsung pergi ngejar target. Terus imam tersebut nanya, yang tadi sholat bersama Rasulullah, siapa tadi yang pulang duluan? Oh itu Fulan bin Fulan. Oh dasar orang munafik katanya. PKI katanya. Dikit-dikit kan sekarang PKI aja. Dikit-dikit PKI, oh dia bilang begini, dasar orang munafik. Dikit begitu. Nah berita itu sampai kedengaran sama Rasulullah. Kemudian ditegur sahabat tersebut, wahai sahabat, apakah kamu benar mengatakan munafik kepada orang yang keluar dari jamaahmu? Kata orang tersebut, iya benar ya Rasulullah. Lagian saya sholat lama kan baca Quran yang panjang. Kenapa dia kagak suka? Jangan-jangan dia kagak suka sama Al-Quran. Akhirnya Rasulullah marah sama sahabat tersebut. Kamu jangan menyangka orang ini munafik. Orang ini punya pekerjaan. Kamu sholat lama, bahkan kamu yang salah. Kata Rasulullah. Jadi sholatnya lama-lama itu belum tentu khusyuk, belum tentu. Sholatnya lama itu belum tentu benar. Takutnya apa? Imamnya lama, makmum misalnya nih, ada yang pengen berak, tiba-tiba berak di situ bagaimana? Itu apa namanya? Jadi sholatnya biasa-biasa aja. Kalau yang bagi imam, lihat sikon belakang. Nah, jadi yang pertama itu disunahkan ketika takbiratul Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir. Sampai akhir mana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, tapi ada juga doa iftitah itu kagak disunahkan. Doa iftitah itu disunahkan dalam sholat sunnah, sholat wajib disunahkan. Tapi ada doa iftitah yang tidak disunahkan. La yusan doa ul iftitah la yusannu illa bisyurut. Doa iftitah ini kagak disunahkan dibacanya kecuali dengan syarat-syarat. Yang pertama, selain pada sholat jenazah. Nah, kemarin kan sholat jenazah tuh, gak usah baca al-iftitah. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Takbir kedua baca sholawat. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Takbir ketiga Allahumma ighfir lahu. Udah cukup kalau kita nggak hafal. Yang takbir keempat Allahumma la tahrimna ajrahu. Udah begitu aja. Yang paling simpel itu. Nah, kemudian tidak disunahkan juga bagi nih, kan kadang-kadang kan misalnya nih, imam udah qul huwallahu ahad Allahu shamad, pas
kita baru takbir. Allahu Akbar. Bukannya kita baca Al-Fatihah, malah baca iftitah dulu. Kagak keburu. Al-Fatihahnya yang wajib kagak dibaca. Itu kagak disunahkan. Jadi kalau misalnya imam nih kira-kira udah mau ruku, udah kita baca Al-Fatihah sebisa kita. Misalnya nih, imam lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Allahu Akbar, udah kita turun Allahu Akbar. Walaupun kita Fatihahnya belum sempurna karena kita berjamaah sudah diwakili sama imam. Tapi jangan mentang-mentang udah diwakili udah kita diem aja salatnya. Enggak begitu. Beda urusan ini, Pak. Nah, kemudian yang kedua, disunahkan kita berdiam wa baina du'ail iftitahi, di antara doa iftitah wa ta'awudzi dan ta'awuz. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, misalkan bahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, pas wa ana minal muslimin, berhenti dulu sejenak. Seukuran kita baca subhanallah, baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Disunahkan baca ta'awudz. Boleh juga begini, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Boleh baca itu. Jadi kalau misalnya kita gantilah jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, udah enggak apa-apa, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ini kata Syekh Muhammad Nawawi, wa huwa mustahabun fi kulli rakaatin. Baca ta'awudz itu disunahkan setiap rakaat. Jadi setiap rakaat pengen baca surat Al-Fatihah itu disunahkan baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Itu yang kedua, sunnah yang kedua. Jadi habis baca iftitah jangan langsung serobot ke a'udzubillah. Diam dulu baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa bainal fatihati wa ta'awudzi, di antara Al-Fatihah dengan ta'awudz. Kan tadi kan pertama takbiratul ihram iftitah Allahu Akbar, diam dulu. Baru Allahu Akbar. Terus yang terakhir wa ana minal muslimin. Berhenti dulu baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Habis baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan langsung bismillahirrahmanirrahim. Jangan langsung bismillahirrahmanirrahim. Disunahkan diam dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam. Baru bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena ta'awudz ini bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Fatihah. Coba kalau kita buka Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, pasti di sampingnya ada angka 1. Ini menandakan apa? Kata Imam Syafi'i, bismillah adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Tapi ada juga imam yang begini, imam bismillahirrahmanirrahim. Pas kan Al-Fatihah itu 7 ayat. Pas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia baca bismillah tadi, pas siratal ladzina an'amta 'alaihim dia berhenti. Itu mah kata guru saya, kalau misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti, sama aja kita nambahin ayat. Yang pertamanya Al-Fatihah 7 ayat, jadi 8 ayat. Kalau orang Arab, karena mereka pengikut madhabnya Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, dia itu enggak baca bismillahirrahmanirrahim jahar kayak kita, enggak. Bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin baru dihitung ayat pertama. Kalau kita bismillahirrahmanirrahim dihitung ayat pertama. Makanya kalau mereka mah siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi kita kalau misalnya nafas kita kuat nih, tapi ada juga keringanan bagi yang udah tua. Yang udah tua kan kagak kuat nafasnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim boleh berhenti. Nah, tapi kalau misalnya yang masih kuat lanjut.
jangan berhenti. Karena kenapa? Tambahin ayat nantinya. Yang pertama 7 jadi 8. Itu sunnah yang ketiga. Kemudian sunnah yang keempat, wa baina akhiril fatihati, di antara akhir al-fatihah wa amin dan amin. Kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam dulu, berhenti sejenak, amin. Jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Itu mah nanti masuknya ke surat Al-Fatihah aminnya. Karena amin itu udah di luar dari Al-Fatihah. Kenapa kita baca amin? Karena dalam Al-Fatihah ada doa. Doanya di mana? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kami jalan yang lurus. Kemudian jalan yang lurus nih kayak bagaimana? Apa jalan tol? Bukan. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau seperti berikan kepada mereka kenikmatan. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan yang engkau murkai seperti mereka. Maksudnya orang Yahudi sama orang Nasrani, waladdallin. Nah, itu makanya kita ini baca amin. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Napas dulu baru amin, begitu. Jangan langsung amin. Nah, disunahkan juga begini, ayyakula bainahuma, abis waladdallin disunahkan bagi kita baca apa? Rabbighfirli. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi nggak usah dibaca Rabbighfirli, pelan-pelan aja. Rabbighfirli. Amin. Mana hadisnya? Di sini ada hadisnya. Lil khabar al hasan. Hadisnya hasan. Hadis hasan berarti hampir derajatnya seperti sahih. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala akibat dhalin rabbighfirli amin. Rasulullah kalau habis baca waladhdallin rabbighfirli rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya. Nah, jadi ikut juga tuh. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wa baina amin wasurah. Habis baca amin wasurah. Jadi wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berhenti sejenak. Baru amin. Habis amin jangan langsung terobos. Biasakan begini kalau kita salah sendiri. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Udah cepet nyari ayatnya yang pendek lagi. Biasanya begitu. Nah, kita itu disunahkan berhenti dulu sejenak, jangan buru-buru. Tapi ini bagi imam, fayundabu lil imam, disunahkan bagi imam fil jahriyah, dalam sholat yang jahar, maghrib, isya, subuh. Kalau habis baca Al-Fatihah, diam dulu. Diamnya bukan seperti kita baca subhanallah, kan tadi kan seukuran baca subhanallah. Kalau bagi imam salat maghrib, salat isya sama salat subuh habis baca amin, diamnya seukuran mereka ini, maksudnya makmum selesai baca Al-Fatihah. Maka boleh apakah gak imam baca Al-Fatihah lagi habis amin? Boleh aja. Biar apa? Biar mengiringi makmum ini udah selesai Al-Fatihahnya, gak kenapa-napa. Kan baca Al-Fatihah 2 kali, ya gak kenapa-napa. Kalau bagi imam buat mengukuri si makmum ini selesai baca Al-Fatihahnya, biar nanti pas kita baca surat, imam baca surat, mereka nyimak bacaan kita, begitu. Tapi kalau misalnya kita kagak baca, diem aja seukuran, udah diem aja. Kira-kira dalam hati, kira-kira mereka udah belum baca Al-Fatihah? Udah baru Bismillahirrahmanirrahim, baru baca surat yang lain. Ini saya juga mau ngasih tahu nih, misalnya nih Bang Adul, siapa tahu jadi imam nanti, suatu saat bakal jadi imam di masjid. Kalau misalnya nih imam nih, imam itu baca surat maghrib, isya, subuh.
itu ada surat yang ditentukan dalam hadis-hadis tuh. Ada surat-surat yang apa namanya, Rasulullah emang sholat tuh bacaan Qurannya panjang. Tapi kayak misalnya begini kan, kita kadang-kadang, mohon maaf, saya juga pernah begini, ngambil 2 ayat dari surat Al-Baqarah, misalnya ayat 105, 106, saya ambil tuh, baca, habis baca Al-Fatihah, saya baca itu, biar kelihatan apa? Oh, di masjid kan masjid gede nih, biar disangka orang tuh hafal Quran semua. Kita baca Al-Baqarah nih, Al-Baqarah 5 ayat aja atau 10 ayat, itu kurang afdol. Mending kita baca surat Al-Ikhlas yang 4 ayat yang pendek daripada surat Al-Baqarah nggak selesai. Lebih baik kita baca satu surat selesai daripada cuma beberapa ayat dalam Al-Baqarah walaupun itu panjang. Itu nggak afdol. Lebih afdol kita baca Al-Ikhlas yang pendek atau kita baca Inna A'thaina yang pendek. Dan kadang-kadang juga begini, di masjid yang lain ada, masjid yang lain. Misalnya begini, khotib ceramah begini, khotib ceramah tentang istiqomah. Akhirnya apa? Yang imam nih siap-siap, wah, gue cari ayat yang tentang istiqomah. Udah, akhirnya sholat Jumatnya, habis khotib, sholat kan tuh, sholatnya nyari ayat yang tentang istiqomah. Kagak afdol begitu, kagak afdol. Nih kita baca dah kitabnya. Nah, kata Imam Nawawi, qala Nawawiyu as-sunnatu ayyaqra'a fi sholati subhi yaumal jum'ati fi raqatil ula alif lam tanzil bikamaliha. Disunahkan bagi imam yang jadi imam sholat subuh, di rakaat pertama baca surat alif lam mim sajadah, rakaat pertama. Nah, wa fi tsaniyah, dan rakaat kedua hal ataka 'alal insan, surat hal ataka 'alal insan. Kan kalau misalnya nih di mushola emang surat alif lam sajadah tapi setengah-setengah. Misalnya alif lam sajadah berapa ayat sih? Alif lam sajadah misalnya setengah itu rakaat pertama setengahnya, rakaat kedua setengahnya. Itu kurang afdol. Kata Imam Nawawi, kalau sholat subuh disunahkan rakaat pertama itu baca alif lam sajadah sampai selesai. Rakaat kedua baca hal ataka 'alal insan sampai selesai juga. Itu apa namanya? Tapi ada juga sebagian katsirun min a'immatil masajid min iktisar ala ayatin kulli wahidatin minhuma ma'at tamtid. Ada juga yang saya bilang tadi, rakaat pertama setengah surat alif lam sajadah, rakaat kedua setengahnya lagi. Ada yang kayak begitu. Nah, terus juga nih sholat Jumat nih, kan kita kan tadi habis sholat Jumat, disunahkan baca rakaat pertama itu baca surat Al-Jumu'ah. Baca surat Al-Jumu'ah tuh bukan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, itu mah akhirnya. Awalnya mana? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal malikul qudusil azizil hakim. Walladzi anzal terus pokoknya walladzi ba'da bil pokoknya sampai akhir. Saya enggak hafal, dulu mah hafal. Karena udah lama itu hafalnya itu cuma pengen keluar negeri doang ketika itu. Rakaat pertama itu baca surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua baca Al-Munafiqun. Habis surat Al-Jumu'ah itu ada surat Al-Munafiqun. Ada. Nah, kalau kita nggak bisa baca surat Al-Jumu'ah atau nggak hafal, rakaat pertama itu baca Sabbihisma rabbikal a'la, sunnahnya begitu. Rakaat kedua baca hal ataka hadithul ghasyiyah. Jangan cari ayat-ayat yang lain. Sunnahnya begitu. Jangan jangan cari-cari kita ikut ayatnya, ikutin sama khotib aja tadi dah biar resep. Gitu. Jadi ada ini juga, ada aturannya. Terus dalam sholat Id juga diatur. Sholat Id disunahkan di rakaat pertama baca surat Qaf. Kan ada tuh surat Qaf tuh. Qaf. Saya hafal Qafnya doang. Itu rakaat pertama. Wa fi tsaniyah, di rakaat kedua ada baca iqtarabas sa'atu wan syaqqal qamar. Ada itu. Jadi rakaat pertama sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha, rakaat pertama baca surat Qaf. Rakaat kedua baca surat
iqtarabas sa'atu wansyaqqal qamar. Kalau nggak bisa juga, udah rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu apa namanya? Nih, kemudian wa yuqra fi rakaatay sunnati subhi. Kalau kita salat sunnah subuh, qobliyah subuh nih, rakaat pertama habis baca Al-Fatihah, rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Udah cukup begitu. Kalau salat maghrib nih baca qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad juga. Terus kalau misalnya kita habis tawaf, kan sholat sunnah tawaf tuh, sholat sunnah tawaf. Kita itu disunahkan baca surat apa? Habis baca surat Al-Fatihah, baca surat Sabbih isma rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun. Habis tawaf itu baca al-kafirun sama qul huwallahu ahad. Kalau misalnya istikharah atau sholat witir, itu disunahkan rakaat pertama baca sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga baca qul huwallahu ahad, rakaat ketiga baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Itu sunnah-sunnahnya. Ini apa, kalau misalnya saya baca semuanya selesai jam 8. Ini saya singkat aja. Jadi apa namanya? Intinya begitu. Ini masih ada 20 baris lagi, tapi saya singkat yang penting-penting aja. Saya udah garis-garisin semalam. Kemudian selanjutnya itu kan yang kelima, di antara amin dan surat. Habis baca amin, kita diam dulu bentar. Pas baru baca surat yang lainnya. Nah, yang imam disunahin itu lamain seukuran makmum ini selesai baca Al-Fatihah. Yang terakhir wa bainas surati war ruku'i, di antara surat dan ruku'. Misalnya nih, qul huwallahu apa? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam dulu baru Allahu akbar. Saya nih kadang-kadang begini. Misalnya pengen berak gitu, pengen BAB gitu. Di kotoran udah di ujung tanduk misalnya, kan nggak boleh pengen BAB tapi jadi imam tapi kita sholat makruh. Ini ada makanan habis tahlil misalnya, ada makanan minuman, kita makan dulu minum dulu sampai itu kita nggak kepikiran makan itu ketika sholat isya. Atau misalnya gini aja nih, udah masuk isya, adzan nih, terus tiba-tiba istri kita pakai baju yang seksi banget misalnya, berhubungan dulu baru sholat. Takutnya apa? Lagi sholat Allahu Akbar ada yang berdiri. Nah, habis baca surat baru diam sejenak baru Allahu Akbar. Itu. Ini adzan masih 15 menit lagi. Saya tambahin deh dikit biar minggu depan itu kita bahas tentang sujud sahwi. Faslun al-arkanul lati talzamu fiha tuma'ninah. Ada rukun dalam salat ini yang lazim yang lazim dalam rukun tersebut kita harus tuma'ninah. Tuma'ninah apa sih? Di sini ada nanti tumanina. Yang pertama ada tempat-tempat yang kita harus tumanina nih. Yang pertama ruku. Yang kedua al-i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal. Jangan buru-buru. Kemudian yang ketiga sujud. Allahu akbar. Tumanina. Yang keempat sekarang yang keempat wal julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Tumanina. Apa sih? Kan kita kan sering dengar tumanina itu apa? Tumanina adalah sukunun, berdiam. Diam
ba'da harokatin, setelah kita bergerak. Misalnya berdiri nih, pengen ruku, kan gerak tuh, Allahu Akbar, diem dulu, itu namanya tumaknina. Bihaisu, seukuran yastakirru kullu adwin, anggota badan kita itu stabil, mahallahu biqadri subhanallah. Misalnya gini, Allahu Akbar. Nih, kalau kita ngerasa badan kita udah stabil nih, udah nggak gerak-gerak lagi, itu namanya tumaknina. Sejenak, diam sejenak, seukuran kita baca subhanallah. Tapi kan setiap ruku, i'tidal, sujud sama duduk di antara dua sujud kan udah ada bacaannya yang dianjurkan. Nah, tapi kita nggak boleh begini nih. Mohon maaf. Saya pernah ngelihat ada orang sholat begini, dari berdiri, Allahu Akbar. Nah, bergerak begitu. Kalau bergerak kayak gini, Allahu Akbar, bergerak ini nih, batal lah sholatnya. Kalau misalnya lebih dari 3 kali, saya lihat itu, kok bergerak ini gitu. Saya pengen negor, udah pergi duluan gitu. Itu apa namanya? Itu batal sholatnya. Kalau misalnya lebih gerak daripada 3 kali, atau misalnya Allahu Akbar, itu batal. Nah, jadi kalau misalnya kita ruku, Allahu Akbar, kalau badan kita udah gak gerak, udah stabil, tenang, hati kita udah tenang, itu namanya tumaknina. Insyaallah minggu depan kita bahas tentang sujud sahwi. Ya. Mungkin ada yang bertanya, silahkan.